ya. Ini untuk yang kasus yang pertama. Kemudian untuk yang lomba menggiring bola, ya. Sebentar, saya akan menggeser gambar biar lebih enak ya. Biar nggak kemana-mana nih gambarnya ini. Oke. Nah, jadi sama lapangannya dengan yang dipakai tadi ya, hanya sambil bawa bola. Nah ini PR-nya agak sedikit sulit ya. Tapi ini kan standar sebetulnya. Robot-robot yang pernah bermain di KRSBI sebelumnya pasti sudah pernah punya kemampuan seperti ini. Hanya sekarang bagaimana membuat presisi hanya dengan PR yang singkat saja lah, ya, menuju tiang kemudian balik lagi. Nah, ini kan harus digiring ya, digiring, tapi ketika kembali, jadi ketika pada posisi apa namanya sudah sampai di sini, jadi mau kembali ke sini ya, mau kembali ke sini, itu bola bisa langsung di apa istilahnya, bisa langsung di tendang ya, bisa langsung ditendang, tapi ngukur finishnya itu adalah robotnya ya, robotnya. Dan ingat, ditendang ini harus ke arah sini ya, harus ke arah apa, harus ke arah finish ya, harus ke arah apa, stopnya gitu ya. Nah, robotnya bisa lari ya, jadi bola duluan yang sampai, kemudian robotnya boleh, atau langsung juga digiring-giring boleh ya. Jadi begitu sudah melewati putar balik, itu bola boleh ditendang ya, dan robotnya tinggal lari saja. Baik, kemudian yang terakhir, nah ini memang yang paling susah ya, ini yang paling susah. Nah ini, tapi menurut pengamatan saya setidak-tidaknya ada 4 hingga 8 tim yang sudah punya kemampuan seperti ini. Kalau yang di kemarin divisinya yang dipegang Pak Heru itu sudah tingkat tinggi semua itu ya, tingkat tinggi semua. Nah ini yang humanoid ini ada level entry-nya ya, entry point-nya, middle, kemudian yang ini yang advance. Nah ini dia yang penting intinya, jadi robot satu ya, robot satu ya, robot satu itu pertama dia memegang bola ya, kemudian mengoper ke robot 2 ya, kemudian ini sambil 2 juga berjalan, tanda panah putih itu ya. Kemudian robot 2 mengoper kembali ke robot 1 di ruang kotak yang depan. Jadi ini kotak ini merupakan area untuk menendang ya, untuk menyatakan sah ya. Kalau misalnya dilanggar gimana? Nah nanti ada pengurangan nilainya ya. Kalau tidak gol, sama-sama tidak gol, yang kurangnya adalah paling kecil. Kalau sama-sama gol, pertama kalau sama-sama sah tidak ada penalti, maka yang lebih cepat golnya terjadi. Kemudian tentu saja kalau misalnya lebih banyak ya itu lebih tinggi ya. Tapi ini sebetulnya nanti pertandingannya sepertinya hanya dengan 1 gol saja, cukup 1 gol. Jadi karena bermain bersama-sama, siapa yang duluan ngegolin gitu ya, itu yang jadi pemenang, kira-kira seperti itu. Nah, tapi tetap dinilai sampai dengan akhir ya, sampai dengan kedua tim selesai, untuk menghitung apakah nanti ada ada pelanggaran atau tidak. Nah, itu kurang lebih ya 3 divisi yang akan digelar di KRSBI Humanoid. Nah, ini sebetulnya saya lebih concern ya untuk melihat ini sistem pertandingan dan penilaian ya. Oke, sebelum saya ke sini, kalau yang ini mungkin sudah Anda punya ya file ini, tapi saya akan menuju ke file yang kedua ya, yang mungkin Anda belum punya, yaitu panduan multimedianya seperti apa ya. Oke, saya sebentar. Jadi saya mencoba menyusun ya, ini sebetulnya untuk studi kasus di KRSBI ya, KRSBI beroda, humanoid ya. Tapi ini bisa langsung diterapkan baik di beroda ataupun KRPAI ya, ataupun KRSTI gitu ya. Hanya kalau yang KRTMI kayaknya tidak bisa seperti itu. Nah, jadi ini studi kasusnya di KRSBI humanoid ya.
Nah, ini perlu saya agak berhati-hati yang ini, dan saya masih menggunakan waktu kurang lebih 15 menit ya. Jadi masih cukup waktunya. Oke, konsep kontes lomba atau tanding dalam kali ini diputuskan dilaksanakan secara daring online di masa pandemi ya. Ini menghendaki pemahaman ya, menghendaki pemahaman ini saya berikan apa namanya tanda jadi coret ya. Ya oke lah. Jadi kita harus setuju dulu ya. Mungkin seperti apa? Saya akan menunjukkan layar yang berikut ini, akan langsung dapat gambaran. Yaitu nah, ini dia. Jadi di sebelah kanan saya ini adalah tim biru ya, kamera 1, kemudian tim biru kamera 2. Yang sebelah kiri adalah tim merah kamera 1, kemudian kamera 2. Nah, seperti apa munculnya kamera ini? Itu coba saya. Nah, ini ya. Ini untuk cam 1 untuk tim biru itu menghendaki pemandangan menuju ke arah goal ya. Bisa diambil dari tengah, bisa diambil dari agak pojok begitu ya, agak sisi kiri atau kanannya waktu start ya. Yang penting secara perspektif semuanya tertangkap kamera dan cukup jelas ya. Nah, cukup jelas itu kalau misalnya seperti ini ya, kalau Anda menggunakan seperti ini ya. Saya akan tunjukkan ini ruang saya. Ini kelihatan semua ya, kelihatan semua. Baik. Kemudian untuk cam 2. Nah, cam 2 itu menghadap menghadap ke gawang sendiri ya, untuk mencermati apa yang terjadi di muka gawang. Kemudian yang merah, tim yang merah, cam satunya ya sama posisinya, ini tuh yang merah. Kemudian cam 2 ya. Nah, posisinya nanti Anda silakan aja ngambil dari sisi kanan atau kiri, nanti di sini akan di flip ya untuk dihadapkan seperti ini. Jadi menjadi menarik ya, sama-sama menuju ke gawang ya. Jadi fokus pandangan kita itu ke arah gawang. Nah, sekarang coba saya putarkan ini ya. Ini misalnya Anda memasang kamera ini. Nah, ini perspektif ya yang menuju ke arah gawang ya, gawang merah nih ya. Nah, ini cukup bagus seperti ini ya, kira-kira gini ilustrasinya seperti ini, nanti akan kelihatan cukup jelas. Hanya mungkin karena backgroundnya di sini agak rame begitu, jadi nggak bisa fokus ke pandangan. Kemudian kalau yang biru gimana? Nah, biru ini sebetulnya bagus ya seperti ini, tapi ini kameranya dipegang ya, dipegang, jadinya goyang-goyang. Ini jangan seperti ini, agak ke atas ya, agak ke atas, kemudian menuju ke gawang, sehingga cukup apa namanya fix ya, dan juri nggak bingung ya nontonnya gitu ya, termasuk juga penonton. Kemudian yang kedua, ini ya, ini kan tapi ini juga bagus, kameranya dipegang. Saya harap nanti kameranya nonton. Kemudian nah ini yang bagus. Jadi dari samping ya, bisa langsung kelihatan ke belakang. Baik. Jadi itu menyebabkan apa sih kebutuhannya ya. Saya kira mungkin kalau Anda ini yang biasa bermain dengan YouTube, atau bahkan mungkin banyak yang YouTuber gitu, sudah nggak aneh dengan spek seperti ini, atau main game gitu ya.
Bahkan komputer yang paling canggih itu yang digunakan untuk main game ya. Dan ini menyebabkan nanti setiap harinya itu ada 3 ruang yang dibuka di Zoom itu. Yang pertama ruang pertandingan ya. Pertama ruang pertandingan ya. Jadi yang di atas ini ruang pertandingan atau ruang acara. Kalau ruang acara kan sendiri, dia sendirian on ya. Tapi di sebelah saya ini dibuka apa namanya? Jadi di sini di sebelah kanan saya ini dibuka juga ya, yang namanya OC1 itu membuka ruang untuk juri dan panitia gitu ya. Jadi nanti ini seperti seolah-olah Anda melihat kegiatan fisik, oh di situ ruang juri dan panitia. Mana ruang penonton? Nah, ini yang penting kan ruang penonton ya kalau Anda, dan ruang peserta. Kalau ruang peserta pasti akan yang di sebelah kanan, di belakang saya ini. Ini ya ruang misalnya technical meeting ya, ruang Zoom-nya itu yang hadir adalah juri, OC ya, peserta divisi ya, itu masing-masing berapa tim lah. Kemudian kalau untuk ruang penonton, nah ini ruang lomba. Ketika technical meeting kan ditutup, kemudian dijadikan ruang lomba. Itu juga orangnya nggak banyak ya, yang ada di ruang itu hanya yang sedang bertanding dan urutan. Jadi sama seperti kalau di tepi lapangan itu ya, di tepi lapangan itu isinya adalah apa, yang sedang bertanding dan yang urutan berikutnya ya. Nanti yang selesai bertanding itu akan di off di sini, tapi boleh pindah ke sebelah, ke ruang penonton. Nah ruang penonton ini terus menerus ya, yang sebelah ini ya, ujung sana itu ya, itu ruang penonton. Itu jadi off di sini, boleh bergabung di ruang penonton dan seterusnya seperti itu. Jadi ramenya nanti di ruang penonton. Kalau di sini nggak ada tepuk tangan, nggak ada apa namanya istilahnya rame-rame, tapi di ruang penonton itu seru. Dan yang di live ya, yang di live itu kan ya semoga nanti bisa di live semua ya, baik ruang penonton maupun ruang lombanya. Nah itu baik, kurang lebihnya seperti itu, dan sudah hampir 30 menit dan ini sudah saya sampaikan semua. Baik, kalau begitu saya sudahi dan saya menunggu komentar ataupun pertanyaan dari Anda semua.